Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan review artikel yang kedua, yaitu dengan judul A Protocol for Packet Network Intercommunication. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supyan Asauri, NIM 2211600917. Dengan di sini dengan mata kuliah jaringan komputer dan data. Langsung saja. Yang pertama itu ringkasan di dalam artikel. Dalam artikel ini penulis membahas tentang membuat berbagai macam jenis jaringan paket switching untuk berkomunikasi satu sama lain. Adapun alasan utama mengapa mengembangkan jaringan ini adalah untuk memfasilitasi berbagai macam sumber daya komputer, yang mana mereka tampaknya mengidentifikasi bahwa pentingnya kebutuhan komunikasi internetwork untuk dapat menggunakan manfaat maksimal dari jaringan paket switching. Mereka telah mengatasi masalah-masalah yang tidak terelakkan dalam pelaksanaan interkoneksi jaringan paket switching. Terus yang kedua, pada artikel ini menyajikan desain dan filosofi protokol yang mendukung berbagai sumber daya yang ada di jaringan paket switching yang berbeda-beda. Yang mana artikel ini adalah narasi teknis dari ide-ide beberapa proses dan juga pemikiran yang diusulkan oleh penulis untuk membuat berbagai jenis jaringan paket switching yang nantinya dapat berkomunikasi satu sama lain. Tampaknya jenis komunikasi ini juga dapat disebut sebagai komunikasi jaringan heterogen. Meskipun mungkin istilah tersebut tidak dipertimbangkan pada saat penulisan. Ide-ide tersebut sebagian besar dituangkan dalam bentuk prosa dengan sedikit ilustrasi, juga bahkan lebih sedikit detail teknis aktualnya. Selanjutnya itu ada pembahasan. Yang pertama itu di dalam pembahasan penulis menggunakan kata terminal yang saya kira itu berarti antarmuka antara manusia dengan mesin, antara lain seperti monitor dan keyboard, di mana instruksi dapat dimasukkan, sedangkan komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak harus memiliki interaksi apapun dengan user. Terus yang kedua, sangat menarik untuk melihat suatu antarmuka yang mungkin terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang kemudian dikenal sebagai gateway. Sebagian besar pekerjaan antarmuka pada dasarnya adalah memindahkan suatu data dengan beberapa pekerjaan tambahan seperti menghitung lalu lintas data. Terus yang ketiga, itu ada penulis juga menyebutkan program kontrol transmisi atau yang sering mereka sebut sebagai TCP. Mungkin bisa menjadi pelopor awal protokol saat ini dan lebih terkenal dengan akronim yang sama untuk pengalamatan suatu TCP/IP. Pengidentifikasi jaringan, misalnya pengidentifikasi jaringan 8 bit dan pengidentifikasi TCP/IP 16 bit, yang mana sekarang ini sudah tampaknya tidak cukup untuk internet kita pada saat ini, dan mungkin hal ini telah diperbaiki dengan hadirnya IPv6. Selanjutnya itu ada misalnya pada gambar 11 untuk TCP disebutkan, tetapi gambar tersebut
dapat ditemukan 2 halaman sebelum halaman referensi. Menjelang akhir artikel, penulis menyebutkan EMP atau Interface Message Processor tanpa menyebutkan bagian mana dari jaringan paket switching yang dimiliki EMP. Pengantar singkat tentang EMP juga akan sangat bermanfaat. Selanjutnya, menurut saya kekurangan dari artikel, saya melihat bahwa akan lebih baik jika gambar yang digunakan memiliki definisi yang lebih jelas karena sulit untuk dipahami. Tetapi bantuan dalam menggunakan gambar ini sudah sangat efektif. Selanjutnya, pendapat dan opini. Ada satu contoh bahwa istilah multiplexing dan demultiplexing tidak didefinisikan secara formal, yang membuat saya mencari terminologi tersebut. Yang kedua itu ada, namun secara keseluruhan artikel ini ditulis dengan jelas dan efektif, menjelaskan kepada pembaca tentang apa yang ingin mereka bangun untuk berkembangnya di masa depan. Mungkin sekian review paper dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.